Para pemirsa, sekarang kita membahas bilangan rasional. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bilangan pecahan. Pada bilangan rasional ini kita mulai pembahasannya dengan ilustrasi ya. Ilustrasi bilangan rasional. Ketika kita berbicara tentang bilangan pecahan berdasarkan asal-usulnya yang berasal dari rakyat Mesir kuno, tentu kita mendasarkan pada bilangan asli. Kita tahu bilangan pecahan yang diciptakan oleh rakyat Mesir kuno tidak mengenal bilangan pecahan yang menggunakan bilangan negatif. Oleh karena itu, ilmuwan matematika modern menciptakan bilangan baru yang menaungi bilangan pecahan yang menggunakan bilangan negatif. Nah, sekarang kita membahas konsep yang lebih tinggi dari konsep bilangan pecahan. Konsep yang lebih tinggi tersebut adalah konsep bilangan rasional. Ketika kita berbicara tentang konsep bilangan rasional, tentunya kita berpondasi pada bilangan bulat. Bilangan rasional secara umum dapat ditulis ya, dapat ditulis seperti ini. Nah, A per B ya. A garis miring kanan atas B. Atau seperti ini notasinya. Ini dibaca A per B. Dibaca A per B. A per B. A per B. Kemudian pada bilangan rasional A per B, A dan B bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, A disebut sebagai pembilang, jadi A-nya ini sebagai pembilang, B-nya sebagai penyebut. Ya. Jadi A sebagai pembilang, B-nya sebagai penyebut. Sekarang definisi bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B bilangan bulat, B-nya tidak sama dengan 0. Bilangan rasional meliputi, nah ini pemirsa, titik-titik ini banyak ya ini maksudnya, tak hingga banyak, dan seterusnya. Negatif setengah, negatif seperempat, negatif seperdelapan, 0, seperempat, seperdelapan, 1/2, dan sebagainya. Pemirsa juga bisa membaca ini min setengah, min seperempat, min seperdelapan. Boleh ya. Kemudian berikutnya lagi, para pemirsa, dengan menggunakan himpunan, bilangan rasional dapat ditulis huruf kapital Q sama dengan kurung kurawal buka, ini kurung kurawal tutup ya. Ini penghimpunnya ya, dikurungi dengan kurung kurawal ya. Contoh, apakah 6 itu bilangan rasional? Penyelesaiannya, berdasarkan definisi bilangan rasional, kita mencoba mengubah 6 ke dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. 6 dapat ditulis sebagai 6/1. Kita menghadirkan penyebut 1, pembilangnya 6. Ini A per B. A-nya 6, B-nya 1. 6 dan 1 bilangan bulat, 1 tidak sama dengan 0. Karena sudah terpenuhi definisi bilangan rasional yaitu bentuknya A per B sudah terpenuhi. Kemudian A dan B-nya ini bilangan bulat terpenuhi, B-nya tidak sama dengan 0 juga terpenuhi. Pemirsa bisa membuat kesimpulan. Dengan demikian, 6 adalah bilangan rasional. Berikutnya lagi, apakah 6/7 itu bilangan rasional? Penyelesaiannya, berdasarkan definisi bilangan rasional, kita mencoba mengubah 6/7 ke bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, B-nya tidak boleh 0. Dalam hal ini 6/7 sudah berbentuk A per B ya. Dengan A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 7, dan keduanya bilangan bulat ya, 6 dan 7 itu bilangan bulat, B-nya sama dengan 7 tidak sama dengan 0 itu ya.
Dengan demikian, hal ini memenuhi definisi bilangan rasional. Coba kita periksa lagi. A per B sudah dipenuhi, ini 6/7. Kemudian A-nya bilangan bulat 6. A-nya 6 ini bilangan bulat, B-nya 7 bilangan bulat. Kemudian B-nya 7 ini tidak sama dengan 0, terpenuhi semuanya. Dengan demikian 6/7 adalah bilangan rasional. Contoh berikutnya, apakah 1,75 itu bilangan rasional? Penyelesaiannya berdasarkan definisi bilangan rasional, kita mencoba mengubah 1,75 untuk dapat dinyatakan sebagai bentuk A per B ya. Tuh. Dengan A dan B adalah bilangan bulat, B-nya tidak sama dengan 0. Sekarang 1,75 sama dengan diubah ke bentuk pecahan 175/100. Nah, yang ini dibagi ya, dibuat bentuk yang paling sederhana. Ya, bentuk yang paling sederhana itu memanfaatkan pecahan senilai yang dulu pernah kita pakai ya, sekarang di rasional juga begitu ya dimanfaatkannya ya. Dibagi 175 dibagi berapa supaya sama dengan 7. Nah, pemirsa harus tahu itu ya. 100 dibagi berapa supaya sama dengan 4. Nah, tentunya ini dibagi 25 ya, berarti yang atas juga harus dibagi 25. Para pemirsa, 7 dan 4 itu bilangan bulat. A-nya 7, B-nya 4. B-nya tidak sama dengan 0. 4 ini tidak sama dengan 0. Sudah terpenuhi definisi bilangan rasional ya. Dengan demikian, 1,75 adalah bilangan rasional. Contoh berikutnya. Apakah negatif 0,001 itu bilangan rasional? Penyelesaiannya berdasarkan definisi bilangan rasional, kita mencoba mengubah negatif 0,001 ke bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, B-nya tidak sama dengan 0. Negatif 0,001 diubah ke bentuk A per B ya, ini 1/1000. Dengan maksudnya negatif 1/1000. Dengan negatif 1 dan 1000-nya itu bilangan bulat. Ini bilangan bulat, negatif 1 ini bilangan bulat, ini juga bilangan bulat. Jadi A per B-nya sudah terpenuhi. Kita sudah bisa membentuk A per B ya ini. Min 1, negatif 1/1000. Sudah terpenuhi. Sekarang A-nya negatif 1, itu bilangan bulat. B-nya 1000 bilangan bulat. Sudah terpenuhi juga. 1000 tidak sama dengan 0, terpenuhi. Dengan demikian, negatif 0,001 adalah bilangan rasional. Contoh berikutnya, apakah akar 4 itu bilangan rasional? Perhatikan baik-baik penyelesaiannya. Berdasarkan definisi bilangan rasional, kita mencoba mengubah akar 4 ke bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, B-nya tidak boleh 0. Akar 4 itu sama dengan 2. Akar 4 itu sama dengan 2. 2/1. Nah, ini bisa ya, bisa dibentuk. A per B sudah terpenuhi. Sekarang A-nya sama dengan 2, itu bilangan bulat. Dan B-nya sama dengan 1, itu bilangan bulat, terpenuhi juga. Sekarang B-nya yang sama dengan 1 ini tidak sama dengan 0, berbeda dengan 0, juga terpenuhi. Dengan demikian, para pemirsa juga bisa menyimpulkan akar 4, akar kuadrat ya, maksudnya akar kuadrat 4 adalah bilangan rasional. Saya ralat membaca ini akar kuadrat 4, tapi sering dibaca dengan akar 4 ya, akar kuadrat 4, akar kuadrat 4, supaya tidak keliru ya. Pemirsa juga bisa menulis akar kuadrat 4
per 1 langsung juga boleh ya. Terus akar kuadrat 4 itu sama dengan 2. Nah, per 1. Nah, juga boleh begitu. Kemudian contoh berikutnya. Apakah 0,111 dan seterusnya ya. Titik 3 ini maksudnya sampai tak hingga ya, tidak pernah berhenti. Itu bilangan rasional. Apakah 0,111 dan sampai seterusnya itu bilangan rasional? Penyelesaiannya berdasarkan definisi bilangan rasional, kita mencoba mengubah 0,11 dan seterusnya ke bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat, B-nya tidak boleh 0. Perhatikan langkah pengubahan bentuknya. Misalkan 0,111 dan seterusnya ini dimisalkan X ya. Jadi ini satu kesatuan ini dimisalkan X. Kemudian kita mengalihkan kedua ruas ini dengan 10 ya, dengan bilangan 10 sehingga diperoleh 1,11 dan seterusnya sama dengan 10x. Jadi yang ruas kiri dikalikan 10 itu sama dengan 1,111 dan seterusnya sama dengan ini 10 kali x ya 10x. Berikutnya lagi masih kelanjutan contoh ya ini ya. Jadi masih kelanjutan contoh tersebut ini. Kurangkan bilangan sesama ruas. Maksudnya yang ruas kiri dikurangi dengan ruas kiri, yang ruas kanan dikurangi dengan ruas kanan ya. Sesama ruas itu maksudnya begitu. Dan ini ruas kiri dengan ruas kiri itu sesama ruas. Yang ruas kanan dengan ruas kanan itu sesama ruas ya. Dikurangi. Jadi ini dikurangi ini sama dengan 1,00. Ya ini kan 1 kurangi 1 0, 1 kurangi 1 0, 1 kurangi 1 0, 1 dikurangi 0 1. Nah titik-titiknya ditulis ulang. 10x dikurangi x sama dengan 9x. Kemudian 1,000 dan seterusnya itu ditulis 1. 1 ini ditulis 1 ya. 1 sama dengan 9x. Untuk mendapatkan x sama dengan 1 dibagi 9. Para pemirsa, kita semula memisalkan x itu 0,11 dan seterusnya ya. Nah, sekarang x-nya diganti 0,11. Nah, ini kan x-nya diganti 0,11 ini. Sama dengan 1/9 atau 1/9. Karena kita sudah bisa mengubah bentuk 0,11 dan seterusnya sama dengan 1/9. Nah, bentuk A per B terpenuhi. Kemudian A-nya sama dengan 1 bilangan bulat, 9 B-nya sama dengan 9 juga bilangan bulat. B-nya tidak sama dengan 0, 9 ini ya, tidak sama dengan 0, juga terpenuhi. Dengan demikian, definisi bilangan rasional terpenuhi. Oleh karena itu, kita bisa membuat kesimpulan 0,111 dan seterusnya sama dengan 1/9 itu adalah bilangan rasional. Berikutnya, para pemirsa, kita membahas contoh yang lebih keren lagi ya ini ya tentunya. Kalau tadi 0,1 dan seterusnya, sekarang apakah 0,34343434 dan seterusnya itu bilangan rasional ini sampai tak hingga ya, nggak berhenti ya ini ya. Wah ini rasanya dunia sampai kiamat ya nggak berhenti ini kalau diteruskan ya. Apakah ini bilangan rasional? Nah, penyelesaiannya berdasarkan definisi bilangan rasional kita mencoba mengubah ini ke bentuk A per B ya dengan A dan B bilangan bulat, B-nya tidak sama dengan 0. Tidak 0 ya B-nya. Perhatikan langkah pengubahannya ya, pengubahan bentuk ini. Misalkan 0,343434 dan seterusnya itu dimisalkan X ya, sama dengan X. Ini dimisalkan X. Jadi yang ini dimisalkan sama dengan X. Kemudian kita kalikan kedua ruas ini dengan tidak 10 tetapi 100 ya. Karena kita melihat perulangannya ini 2 digit ya. 3, 4, kemudian berulangi 3, 4. Jadi 2 digit. Karena 2 digit pengulangannya, maka kita mengalihkannya dengan 100.
Para pemirsa, ketika pada contoh yang terdahulu 0,11 itu pengulangannya 1 digit ya, makanya dikalikan 10. Nah, sekarang ini 2 digit, berarti dikalikan 100 ya, untuk memudahkan pengubahan bentuk. Ruas kiri dikali 100 sama dengan 34,3434 dan seterusnya. Ruas kanan dikali 100 sama dengan 100x. Berikutnya lagi, masih langkah penyelesaiannya, kurangkan sesama ruas. Sesama ruas ini maksudnya ruas kiri dengan ruas kiri, ruas kanan dengan ruas kanan ya. Bilangan yang ada di ruas kiri dikurangi dengan bilangan yang ada di ruas kiri. Bilangan yang ada di ruas kanan dikurangi dengan bilangan yang ada di ruas kanan. 34,3434 dan seterusnya dikurangi 0,343434 sama dengan ini dikurangi ini 0. Ini dikurangi ini 0. 3 dikurangi 3 dikurangi 3 0, 4 dikurangi 4 0 dan seterusnya. Kemudian sampai komanya ditulis ulang koma ya. Kalau tanda tidak dikurangi ya langsung ditulis gitu aja ya, ulang. 4 dikurangi 0, 4. 3 tidak ada pengurangannya ditulis ulang. Tanda titik-titik ditulis ulang ya. 100 dikurangi X sama dengan 99. Kemudian 34,00 titik-titik dan seterusnya ditulis 34. Nah, yang ruas kiri ini ditulis 34, yang ruas kanan masih tetap ya seperti ini. Kemudian X-nya sama dengan 34 dibagi 99. Para pemirsa, karena 0,3434 dan seterusnya, saya ulangi 0,343434 dan seterusnya pada langkah permulaan dinotasikan, dimisalkan sama dengan X. Kita dapat menuliskan 0,3434 dan seterusnya sama dengan X sama dengan 11. Maksudnya sama dengan 34 per 99. Sampai keliru 11 ya, bukan 11 tapi 34 per 99. Karena 0,3434 dan seterusnya sama dengan 34 per 39, maka ini memenuhi bentuk A per B. Begitulah A-nya 34, bilangan bulat, 99, B-nya ini 99, bilangan bulat juga. Dan 99 tidak sama dengan 0, terpenuhi juga definisi bilangan rasional. Maka kita bisa mengatakan 0,3434 adalah bilangan rasional. Sekarang bilangan rasional yang senilai ya, seperti pada pecahan ya. Caranya sama ya. Bila A, B, C, D adalah bilangan bulat, B-nya tidak sama dengan 0, D-nya tidak sama dengan 0. A per B dikatakan senilai atau ekivalen dengan C per D jika A kali D sama dengan C kali B. Ya. Contohnya ya. Yang perlu ditekankan dulu pada pembahasan terdahulu ketika kita berbicara pecahan, A, B, C, D-nya itu bilangan asli. Tentu saja B dan D-nya tidak perlu dibersyaratkan tidak sama dengan 0 ya pemirsa, karena bilangan asli tidak ada 0 ya. Pada bilangan asli tidak ada 0. Sekarang pada bilangan bulat tentu ada 0. Dengan demikian ini dibersyaratkan D-nya tidak boleh 0, B-nya tidak boleh 0 ya. Karena ini juga berkaitan dengan pembagian, konsep pembagian oleh 0 yang undefined itu tidak didefinisikan. Jadi konsep pembagian 0 itu undefined atau tidak didefinisikan. Contoh, apakah 3 per 5 ekivalen dengan 6 per 8? Perhatikan baik-baik penyelesaiannya dan langkahnya. Kita menjawab hal ini, ikuti langkah-langkah berikut ini ya. A per B dikatakan ekivalen senilai dengan C per D jika A kali D sama dengan C kali B. Kita memeriksa ya ini. 3 dikali 8 sama dengan 24, 6 kali 5 sama dengan 30.
ternyata 3 kali 8 tidak sama dengan 6 kali 5 ya. Dengan demikian pecahan itu tidak senilai. Itu menjawabnya ya, cara menjawabnya. Sekarang bilangan rasional yang senilai juga bisa didapatkan ya dengan cara yang lain ya. Kita dapat menuliskan bilangan rasional yang senilai dengan bilangan A per B dengan cara mengali pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Dapat ditulis A per B senilai dengan A kali C per B kali C. Dengan kata lain, A per B sama dengan A kali C per B kali C. Jadi pembilang dikali dengan bilangan C, penyebut juga harus dikali dengan bilangan C. Sekarang contohnya, setengah itu bisa dibuat pecahan yang senilai. Dengan siapa? Dengan mengalihkan ini, 3. 1 kali 3, 2 kali 3. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Bagaimana kalau setengah ini dibuat pecahan senilai yang lain? Boleh, bisa dikali 4. 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8. Setengah sama dengan 4 per 8. Bagaimana ketika dikali dengan 20? 1 kali 20 sama dengan 20. 2 kali 20 sama dengan 40. Dengan demikian 20 per 40 itu pecahan yang senilai dengan setengah. Terus berikutnya, di samping itu kita dapat menuliskan bilangan rasional yang senilai dengan bilangan, nah ini maksudnya bilangan rasional ya, ini bilangan rasional A per B ya, dengan cara membagi pembilang dan penyebut oleh bilangan yang sama ya. A per B senilai dengan C per D. Dengan kata lain, A per B sama dengan A dibagi C, B dibagi C ya. Jadi ini sama dengan bilangan pecahan ya, sama ya, tidak ada perbedaan ketika menentukan bilangan rasional yang senilai ya, caranya sama dengan bilangan pecahan. Nah, ini tidak perlu saya ulas panjang lebar. Waktu di bilangan pecahan, pemirsa sudah mempelajarinya, bisa dilihat kembali ya dalam video pecahan. Sekarang membandingkan dua bilangan rasional. Membandingkan dua bilangan rasional itu caranya sama dengan ketika kita membandingkan dua bilangan pecahan ya. Bisa dengan perkalian silang, bisa dengan KPK penyebut, bisa dengan mempola ya, menyusun pola, membuat pola ya. Nah, pembahasan ini tidak saya ulas secara detail pemirsa. Saya harapkan pemirsa membuka video pada pecahan karena ini sama caranya dengan membandingkan dua bilangan pecahan. Berikutnya lagi, cara ini juga buat pemirsa tidak saya ulas, bisa dibuka di bagian membandingkan dua bilangan pecahan juga karena caranya sama. Begitu pula untuk cara mempola, para pemirsa, ini juga sama dengan ketika kita membahas membandingkan dua bilangan pecahan. Karena itu sekarang tidak saya ulas, pemirsa bisa membuka kembali video ya, bisa membuka, bisa melihat tayangan video tentang membandingkan dua bilangan pecahan. Ini juga ya bisa dibuka pada tayangan video bilangan pecahan ya. Sekarang yang menyisipkan ya, menyisipkan bilangan rasional di antara dua bilangan rasional. Tentukan bilangan rasional di antara dua bilangan 4 dan 5. Penyelesaiannya, menuliskan kedua bilangan rasional tersebut secara berturut-turut sebagai berikut. 4,
5 ditulis ya berturut-turut, yang ini masih tetap di sebelah kiri, 4-nya di sebelah kanan seperti ini. Kemudian mengubah ke bentuk A per B. 4/1, 5/1. Jadi dihadirkan penyebutnya per 1, ini juga dihadirkan penyebutnya per 1. Menentukan bentuk senilai dengan bilangan tersebut. Nah, yang senilai sekarang 4/1 dan 5/1 ini dikali, bagaimana ketika dikali 2? Ya ini sama dengan 4 kali 2 8, 1 kali 2 2. Yang ini 5 kali 2 10, 1 kali 2 2. Nah berarti kita sudah mendapatkan 8/2, yang ini 10/2. Kita tahu 8/2 dan 10/2 pembilangnya 8 dan 10 ya. Nah, bilangan bulat yang disisipkan di antara 8 dan 10 itu berapa? Nah, itu 9 ya. 9/2. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengalihkan ini dengan 10? 4 kali 10. 1 kali 10, 40/10. Yang ini 5 kali 10, 50. 1 kali 10, 10. 50/10. Nah, sudah lebih banyak lagi ya ketika kita mengalih 10 ya. Bilangan antara, perhatikan pembilangnya 40 dan 50. Bilangan antara 40 dan 50 itu wah sudah 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ya. Ternyata jawabannya lebih banyak lagi ya ketika kita mengalihkan dengan bilangan 10. Para pemirsa, apakah salah ketika kita mengubah bentuk A per B dengan mengalihkan 2? Tidak benar, karena itu juga ekivalen. Apakah salah ketika kita mengalihkan dengan 10? Tidak, itu juga benar ya. Jadi jawabannya sama-sama benar ya. Sama-sama benarnya. Nah, sekarang kita menuliskan pecahannya ya. Perhatikan bilangan antara 40 dan 50, ini 41 sampai 49 ya, dibuat pecahan. 41/10, 42/10 sampai 50/10. Nah, ini pecahan-pecahan ini dapat disisipkan di antara 40 dan 10 ya. Ketika tadi kita mengalihkan 2 hanya didapatkan satu pecahan yang bisa disisipkan, yaitu 9/2 ya. Hanya 9/2 yang bisa disisipkan di antara 4 dan 5. Tetapi ketika kita mengalihkan dengan 10, kita sudah bisa menyisipkan berapa bilangan pemirsa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini. Contoh berikutnya masih menyisipkan ya bilangan rasional di antara dua bilangan ya. Sekarang tentukan bilangan rasional di antara dua bilangan rasional 4/9 dan 7/9. Penyelesaiannya, menuliskan kedua bilangan rasional tersebut secara berturut-turut sebagai berikut. 4/9 dan 7/9. Bilangan tersebut sudah berbentuk A per B dengan penyebut yang sudah sama. Perhatikan kedua pembilangnya yaitu 4 dan 7. Bilangan bulat yang terletak antara 4 dan 7 adalah 5 dan 6. Menuliskan bilangan rasionalnya 5/9 dan 6/9. Dengan demikian bilangan rasional di antara dua bilangan rasional 4/9 dan 7/9 adalah 5/9 dan 6/9. Nah, dua bilangan itu yang bisa disisipkan ya. Apakah yang lain bisa dicari ya. Perhatikan baik-baik ya. Contoh berikutnya. Tentukan 6 bilangan rasional di antara dua bilangan rasional setengah dan 2/3.
penyelesaiannya, menuliskan kedua bilangan rasional tersebut secara berturut-turut sebagai berikut: setengah dan 2/3. Kemudian menyamakan kedua penyebut, ya. Ini disamakan ya, dengan dikali berapa? Para pemirsa saya besarkan. Nah, ini dikali setengahnya, 1/2-nya dikali 3 ya ini. 1 kali 3, 2 kali 3. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6. Perhatikan untuk menyamakannya ini 2 kali 3 ya. Jadi penyebutnya berbeda, langsung saja dikali. 2 kali 3 kemudian kali silang. 1 kali 3, 2 kali 2. Seperti waktu kita menyamakan penyebut dalam pecahan ya. Kemudian 3/6 dan 4/6 sudah kita dapatkan ya. Nah, berikutnya lagi para pemirsa perhatikan baik-baik. Bilangan bulat yang bisa disisipkan di antara 3 dan 4, bagaimana? Belum bisa ya, berarti kita harus mengalihkan penyebutnya ya. Nah, dengan berapa? Nah, ini diubah dikali menjadi berapa ini? Perhatikan baik-baik. Bagaimana kalau dikali 2? Bagaimana kalau dikali 3? Nah, pada contoh ini para pemirsa dikali dengan 3. 3/6 ini dikali 3, begitu pula 4/6 juga dikali 3 ya. 3 kali 3 9, 6 kali 3 18, 4 kali 3 12, 6 kali 3 18. Setelah penyebutnya menjadi 18, kita memperhatikan pembilangnya 9 dan 12. Bilangan bulat yang bisa disisipkan antara 9 dan 12 adalah 10, 11. Oleh karena itu, kita harus menyusun bilangan rasional senilai yang baru lagi ya, yang senilai. Nah, ini dikali dengan 7. 3 kali 7 sama dengan 21, 6 kali 7 sama dengan 42. 4 kali 7 sama dengan 28, 6 kali 7 sama dengan 42. Setelah penyebutnya sama dengan 42, kita memperhatikan pembilangnya yaitu 21 dan 28. Bilangan bulat yang bisa disisipkan di antara 21 dan 28 adalah 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ini sudah ada 6 bilangan ya. Oleh karena itu kita dapat menuliskan bilangan rasionalnya sebagai berikut. 22 per 42, 23 per 42 sampai 27 per 42. Nah, ini sudah 6 bilangan rasional ya, di antara setengah dan 2/3. Jadi bilangan ini bisa disisipkan di antara setengah dan 2/3 ya. Berikutnya lagi masih contoh ya, menyisipkan bilangan rasional ya, di antara dua bilangan rasional. Tentukan 100 bilangan rasional di antara dua bilangan rasional 9/19, min 9/19 dan 5/19. Waduh, banyak sekali ini ya, Risa. Padahal ini min 9/19 sampai 5/19 itu nggak sampai 100 ya. Dengan demikian penjelasannya bagaimana kita membuat pecahan yang senilai ya. Jadi menuliskan kedua bilangan rasional masih tetap dituliskan. Kemudian setelah kedua penyebutnya sama, kita memperhatikan pembilangnya min 9 dan 5. Kita belum bisa mendapatkan menyisipkan 100 bilangan bulat di antara min 9 dan 5. Oleh karena itu kita harus mengubah penyebutnya dengan cara mengalihkan bilangan asli yang lebih besar dari 2.
Nah, ini sekarang dikali ya. Min 9 dikali 2 18, min 18, 19 kali 2, 38. 5 dikali 2 sama dengan 10, 19 dikali 2 sama dengan 38. Ternyata, perhatikan para pemirsa, ketika dikali 2, min 9 kali 2, min 18, 10, 5 kali 2 sama dengan 10. Dari min 18 sampai 10 kita belum mendapatkan 100 bilangan. Oleh karena itu harus dikali 3. Nah, ini dikali 3 ya. Min 19 kali 3 min 27, 5 kali 3 15. Ini dikali 3 57 ini ya. Kita sudah mengalih 3 ya. Kita sudah mengalihkan 3 ya dengan bilangan rasional ini pemirsa. Bagaimana ini hasilnya kalau sudah dikalikan 3 ini? Setelah penyebutnya ya menjadi bukan 18 yaitu penyebutnya, saya ulangi lagi nih, salah ketik pemirsa ya. Perhatikan baik-baik, penyebutnya sudah ini 57 ya, bukan 18. Ya. Jadi penyebut ini sudah 57 ya, bukan lagi 18 ya, salah ketik itu, salah ketik ya. Kita memperhatikan pembilangnya min 27 sampai 15. Nah, bilangan bulat yang bisa disisipkan antara min 27 dan 15 belum sebanyak 100 ya. Nah, sekarang kita merubah lagi ya, mencari yang ekivalen ya, yang senilai ya. Ini perhatikan, min 9 dikali 10, min 90. 5 dikali 10, 50. Penyebutnya menjadi 190. Nah, yang ini apakah sudah sebanyak 100 ya? Coba dilihat pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Antara min 90 sampai 50 itu ada bilangan bulat min 89 ya. Min 89 sampai 0 itu sudah 90 bilangan ya. Terus dari 1 sampai 40, 1 sampai 10 saja ya. Enggak sampai 49 ya. Karena di antara bilangan bulat dari min 90 sampai 50 ini min 89, min 88 sampai 49 ya. Ternyata dari min 89 sampai 0 itu sudah ada 90 bilangan. Terus dari 1 sampai 10 itu sudah 10 bilangan. Jadi sudah ada 100 bilangan ya di sini. Nah, kita bisa menuliskannya min 89 per 100, min 88 per 100, sampai 0 per 100, sampai 1 per 100, 2 per... Saya ulangi, saya menyebutkannya keliru ya. Kita bisa menuliskannya min 90 per 190, min 80. Saya ulangi pemirsa, min 89 per 190 ya. Jadi min 90-nya tidak masuk. Saya ulangi lagi, tidak masuk karena di antara ya. Jadi min 90 ini tak ulangi, saya ulangi. Ini tidak masuk, ini tidak masuk karena ada kata di antara ya. Nah, yang ini min 89 per 190, min 88 per 190 sampai 0 per 190, 1 per 190 sampai 10 per 190. Nah, ini bilangan rasional ini bisa disisipkan di antara tuh ya. Di antara siapa? Ya di antara yang disebutkan di soal tadi ya. Jadi soalnya akan meminta 100 bilangan rasional yang bisa disisipkan di antara setengah dan 2 per 3. 1 per 2 dan 2 per 3. Itu pemirsa. Nih ya. Caranya seperti itu ya.
Sekarang mengurutkan bilangan rasional. Contoh urutkan bilangan rasional berikut dari yang terkecil. Caranya disamakan penyebutnya ya, terlebih dahulu. Jadi penyelesaiannya yang langkah pertama kita menyamakan semua penyebutnya dulu ya. Ini penyebutnya dibuat berapa? Nah, pemirsa bisa melihat ketika menyamakan penyebut pada pecahan ya, itu dulu ya, yang pernah kita bahas ya. Ini dikalikan 105 ya. Jadi 4 kali 105, 3 kali 140, 5 kali, nah ini 84, 7 kali 60. Semuanya menjadi 420 ya. 420, diingat-ingat ya. Kemudian yang ini sama dengan yang ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Kemudian meneruskan kembali kesamaan bilangan rasional sebagai berikut ya, yang sama ya. Jadi ini tadi sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini. Nah, dari sini kita bisa melihat urut-urutannya mulai yang terkecil. Nah, ini diurutkan ya. Sudah diurutkan yang ini. Ini mulai yang terkecil. Sekarang kita menginjak ke operasi bilangan rasional. Operasi yang pertama, penjumlahan bilangan rasional. Penjumlahan dua bilangan rasional menghasilkan bilangan rasional. Contoh ini, perhatikan ketika bilangan rasional penyebutnya sudah sama, kita langsung menjumlahkan pembilangnya. Ketika penyebut, maksud saya penyebut kedua bilangan rasional ini sudah sama, langsung saja jumlahkan pembilangnya. Seperti ini ya, ini langsung dijumlah, ditulis ini langsung sama dengan ini. Sama dengan ketika waktu di pecahan. Bagaimana ketika penyebutnya berbeda, disamakan dulu. Ya, ini disamakan. Caranya sama seperti ketika waktu kita membahas di pecahan. Jadi tidak saya detailkan di sini, pemirsa bisa mengulang, membuka tayangan video di waktu pecahan ya. Pengurangan bilangan rasional. Nah, perhatikan ketika penyebutnya sudah sama, pembilangnya langsung dikurangi ya. Nah, ketika penyebutnya berbeda, itu disamakan dulu penyebutnya agar sama. Setelah sama baru dikurangi pembilangnya. Ya. Nah, yang ini ketika ada 3 bilangan rasional dikurangi secara berturut-turut, proses pengerjaannya harus dua-dua dulu ya, bilangan rasional pertama dan kedua dulu. Hasilnya dikurangi bilangan rasional yang ketiga. Bagaimana ketika pengurangan itu untuk 4 bilangan rasional? Sama, harus dua-dua dulu ya. Kemudian operasi bilangan rasional yang berikutnya adalah perkalian. Perkalian dua bilangan rasional menghasilkan bilangan rasional. Caranya pembilang kali pembilang, ini penyebut kali penyebut. Yang ini pembilang kali pembilang. 3 kali 2 sama dengan 6. Penyebutnya 5 kali 5 sama dengan 25. Ya, sama seperti itu. Sama dengan ketika kita bahas pecahan ya. Bagaimana ketika ada 3 bilangan rasional dikali, ya perkaliannya harus dua-dua dulu ya. 2 bilangan rasional. Yang pertama dan kedua ini dikali dulu. Ya, kalikan dulu. Hasilnya baru dikalikan bilangan rasional yang ketiga. Detailnya bisa dilihat pada waktu tayangan video pecahan dulu ya, pemirsa. Sekarang pembagian bilangan rasional. Pembagian bilangan rasional perlu diingat, saya ingatkan lagi. A per B dibagi C per D. A per B ditulis ulang, dibagi menjadi kali, C per D diubah dibalik D per C. Kemudian kalikanlah pembilang dengan pembilang.
ya. A kali D, penyebut D kali penyebut, B kali C. Berikutnya lagi, nah ini 1/3 ditulis ulang, bagi berubah menjadi kali, yang ini dibalik, ya. 2/5 menjadi 5/2. Nah, kemudian 1 kali 5 sama dengan 5, 3 kali 2 sama dengan 6. Bagaimana ketika 3 bilangan rasional dibagi? Lakukanlah dua-dua dulu ya, 2 bilangan rasional. Yang pertama dibagi yang kedua. Hasilnya dibagi bilangan rasional yang ketiga. Bagaimana ketika 4 bilangan rasional berturut-turut itu dibagi gitu. Dibagi ya sampai 4 bilangan rasional. Ini seperti ini terus dibagi lagi bilangan rasional. Caranya sama. Ini bilangan rasional pertama dibagi bilangan rasional kedua, hasilnya dibagi bilangan rasional ketiga, hasilnya lagi dibagi bilangan rasional yang keempat. Nah, seperti itu. Jadi berurutan ya. Sekarang kita melihat yang tambahan ya, ini yang sekarang dulu ketika di pecahan tidak ada, sekarang di bilangan rasional muncul inverse ya. Saya tambahkan inverse. Inverse ada 2 di sini yang dibahas, inverse penjumlahan bilangan rasional. Yang kedua nanti inverse perkalian bilangan rasional. Setiap bilangan rasional memiliki inverse penjumlahan. Inverse penjumlahan disebut ya, sering disebut lawan. Inverse penjumlahan tersebut sering disebut lawan. Bilangan rasional A per B memiliki lawan atau inverse penjumlahan negatif A per B ditulis negatif A per B atau min A per B. Contoh, bilangan rasional 3 memiliki lawan negatif 3. Jadi 3 memiliki lawan negatif 3. Kemudian 6/7 memiliki lawan negatif 6/7. Inverse perkalian bilangan rasional. Setiap bilangan rasional memiliki inverse perkalian. Inverse perkalian tersebut sering disebut kebalikan. Bilangan rasional A per B memiliki inverse perkalian atau kebalikan B per A. Simbolnya ini ya, A per B pangkat min 1 itu ditulis B per A. Contoh, bilangan rasional 3 memiliki kebalikan sama dengan 3 pangkat min 1. Ini juga bisa ditulis 1/3. Bilangan rasional 6/7 memiliki kebalikan sama dengan 6/7 pangkat min 1 atau 7/6. Sekarang operasi campuran. Ketika kita menghadapi operasi yang dicampur, kali, bagi, kurang, tambah, bercampur ya, hadir bersama-sama, apa yang dilakukannya di situ, Anda harus mengingat urutan kekuatan operasi ya. Saya ingatkan sekali lagi, urutan kekuatan operasi. Ketika di dalam operasi itu ada tanda kurung paling kuat dikerjakan lebih dulu. Ya, tanda kurung. Setelah itu pangkat ya. Setelah itu kali dan bagi. Kali dan bagi sama kuatnya. Ketika hadir bersama-sama, terapkan antrian. Setelah itu jumlah dan kurang. Jumlah dan kurang sama kuatnya. Bila hadir bersama-sama, terapkan antrian yang lebih dulu. Nah, itu urutan kekuatan operasi. Jangan sampai dilupakan ya pemirsa. Nah, ini yang perlu saya ingatkan, saya pertegas di 6 ditambah 1/3 sama dengan 6 langsung ditempeli 1/3. Ini ketika 6-nya ini positif, 1/3-nya positif. Nah, bagaimana kalau yang ini negatif, yang ini? Yang bulat negatif. Nah, seperti ini.
Min 4 ditambah ini setengah. Nah ini tidak bisa langsung ditempel. Ini harus diubah menjadi bentuk seperti ini ya. Diubah min 4 menjadi per 1. Sama seperti waktu di pecahan dulu ya, mengubahnya. Ya. Berikutnya lagi, bagaimana ketika yang bulat ini positif, yang ini negatif, seperti ini. Nah ini 4 bulat, yang ini rasionalnya ya. Min, ini min. Jangan sampai seperti ini ya, langsung ditempel. Tidak, karena ini positif, positif ini langsung ditempel. Tetapi yang ini positif, ini negatif. Pengerjaannya seperti ini juga, harus diubah ke bentuk pecahan. Jadi ini dihadirkan penyebut satu, seperti ini. Di sini dihadirkan penyebut satu. Ini juga begitu, dihadirkan penyebut satu. Ya, setelah itu disamakan penyebutnya, seperti ini. Ini juga begitu, disamakan penyebutnya. Ya. Nah, baru kemudian ini operasinya dilakukan, pembilangnya pada pembilang ya, setelah penyebutnya sama tentunya. Terus bagaimana ketika bilangan bulat dikali ini, bilangan rasional ini ya 4 dikali ini. Jangan sampai langsung 4 ditempelin ini enggak, tapi 4 kali 1. Ini 4 per 3. Seperti itu. Terus bagaimana ketika ini dibagi, bilangan seperti ini. Juga jangan sampai langsung ditempel seperti yang ini, jangan. Ini diubah ke penyebutnya. Dihadirkan penyebut satu, seperti ini menghadirkan penyebut satu. Terus yang ini, bagaimana ketika kita menemukan pada contoh yang terakhir ini, yang paling bawah itu ya, ada operasi plus dan kali itu ya. Nah, tentu harus diterapkan urutan kekuatan operasi ya, kalinya harus lebih kuat. Sekarang soal cerita. Musim tanam sedang berlangsung. Yoram memiliki sebatang pohon singkong. Yoram memiliki sebatang pohon singkong untuk ditanam. Tak ingin merasakan kebahagiaan sendiri, Yoram pun memberikan 1/5 bagian batang kepada Tofi. Kemudian Yoram memberikan 1/4 bagian batang kepada Yeva. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh Yoram setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Penyelesaiannya, sisa batang pohon singkong yang masih dimiliki Yoram sama dengan 1 batang utuh dikurangi 1/5 dikurangi 1/4. Langkah berikutnya masih penyelesaian soal cerita. Hal tersebut dapat ditulis, sisa batang pohon singkong sama dengan 1 dikurangi 1/5 dikurangi 1/4. Kerjakan ini dengan ini dulu, yang paling depan ini dikurangi ini dulu ya. Karena tanda kurang hadir bersama-sama, tentu harus diterapkan antrian. Yang depan dulu ya, tanda ini dulu yang dikerjakan, 1 dikurangi ini 1/5 dulu ya. Ini tanda kurung ini menunjukkan kita hadirkan, itu harus dikerjakan lebih dulu ya. Kita sengaja menghadirkan kurung ini itu menunjukkan harus dikerjakan lebih dulu. Sebagai bentuk antrian ya, operasi ketika hadir bersama-sama sama kuatnya. Nah, 1 dikurangi 1/5, satunya diubah menjadi penyebut 1 ini ya, punya penyebut 1. 1/1 dikurangi 1/5. Penyebutnya kita samakan ya, ini disamakan. 1 kali 5 ya, sama dengan 5 ini. Yang ada di dalam kurung ini. 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian kali silang, 1 kali 5 sama dengan 5. Kalikan silang, 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian penyebutnya sudah sama, kurangkan pembilangnya. Karena penyebutnya ini sudah sama ya. 5 dikurangi 1 sama dengan 1. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 4/5 ya. Yang di dalam kurung ini hasilnya, ini harusnya sudah 4/5. Dikurangi 1/4. 4/5 ya, dikurangi 1/4. Penyebutnya disamakan ya. 5 kali 4 sama dengan 20, ditulis ini 20. 4 dikali 4
sama dengan 16. 1 kali 5 sama dengan 5. 16 dikurangi 5 sama dengan 11. 11 per 20. Hasilnya ya. Jadi sisa batang pohon singkong yang masih dimiliki oleh Joram adalah 11 per 20 bagian. Sifat-sifat operasi bilangan rasional ya, sifat-sifatnya. Apa saja sifat-sifatnya itu? Komutatif. Sifat komutatif berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Ya, pada penjumlahan dan perkalian ini berlaku sifat komutatif. Kemudian berikutnya lagi, nah ini penjumlahannya, ini perkaliannya. Komutatif ya, pemirsa sudah akrab dengan komutatif. Dan perlu diingat sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Sifat berikutnya asosiatif. Sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ini penjumlahannya. Ini contohnya. Ini perkaliannya. Dan itu contohnya ya. Berikutnya lagi, sifat distributif. Sifat distributif dibedakan menjadi dua macam, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan itu seperti ini ya pemirsa. Nah ini, A kali B ditambah A kali C. Ini tidak usah dikurungi ya, karena perkalian sudah menunjukkan kekuatan operasi ya. Perkalian ini lebih kuat dari penjumlahan sehingga tidak perlu dikurungin ya. Ini contohnya. Kemudian sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. A kali B dikurang A kali C. Ini juga begitu. Perkalian ini tidak perlu dikurungi karena sudah menunjukkan kuat ya dalam operasi di sini. Perkalian lebih kuat dari pengurangan. Ini contohnya. Nah, setelah kita berlama-lama membahas bilangan rasional, sekarang saatnya kita membahas bilangan irasional. Bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang selain bilangan rasional. Kita juga dapat mengatakan bahwa bilangan irasional adalah bilangan yang tidak memenuhi definisi rasional. Bilangan irasional meliputi, nah ini, dan seterusnya dicari sendiri ya ini. Akar negatif akar 2, logaritma 2, pi akar 2, dan seterusnya. Ketika ini kita himpun dalam kurung kurawal, maka terjadilah himpunan. Para pemirsa, demikianlah ulasan detail tentang bilangan rasional dan bilangan irasional.